Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah bagian ketiga mengenai logaritma. Yang akan dibahas itu sifat logaritma beserta contohnya. Sifat-sifat logaritma kita bisa lihat pada halaman ini. Itu kita lihat, jadi A log A sama dengan 1. Kenapa A log A sama dengan 1? Karena ketika A sama A ini hurufnya sama atau angkanya sama berarti 1, karena di sini ada pangkat 1 yang tidak terlihat. Jadi A log A pangkat 1 itu 1. A log 1 sama dengan 0, kenapa jadinya 0? Apapun logaritma 1 hasilnya 0 ya. Jadi asal muasalnya itu adalah A log A pangkat 0 sama dengan 0, ya kan? Pangkatnya aja yang disalin ketika angka atau hurufnya sama. Lalu berarti kalau A log A pangkat N berarti kita salinnya adalah N. Kemudian nomor 4, A log B kali C ketika dikali berubah jadi tambah menggunakan A log B tambah A log C. Nah, yang kelima, ketika dibagi berarti dikurang. Terus yang keenam, ada pangkat nih, pangkatnya pindahin ke depan, N kali A log B. Kemudian ini dengan catatan A log B berarti angkanya atau hurufnya berbeda ya, jadi pangkatnya pindahin ke depan. Kenapa ini juga nggak sama kayak gini? Sebenarnya sama. Jadi gini, A log A pangkat N itu adalah N, ya kan? N-nya pindahin ke depan, A log B-nya disalin, berarti ini A log A-nya yang disalin. A log A. A log A itu apa? 1. Berarti N kali 1, N. Sama kan? Itu pembuktiannya. Lalu, yang nomor 7, A log B sama dengan M log B per M log A. Jadi, yang belakang dibagi sama yang depan. M ini angkanya bebas gitu, angkanya bebas tergantung diketahui terbanyak pada soal. Nanti ada contoh soalnya. Lalu bisa juga bentuknya gini, kebalikannya. A log B itu berarti kebalikannya untuk menjadi B log A jadi 1 per B log A. Terus yang sifat ke-8, A log B dikali B log C sama dengan A log B. Jadi kalau misalkan ketemuan nih kayak B sama B, berarti sisanya ujung sama ujung. Contohnya lagi A log B, B log C, C log D. Nah, kan sama nih B, B, C, C, berarti ujung sama ujung. Jadinya A log D. Gitu. Kita ke contoh soal ya. Sederhanakanlah bentuk logaritma berikut. Nah, tadi kalau tandanya tambah, kan A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Berarti kalau kali jadi tambah dong. Berarti ini dibalik nih. Kalau tambah berubah jadi kali. Karena udah sama-sama 2 log. Gitu. Nah, jadinya karena tambah jadi kali, yang berubah kali itu angka yang besarnya aja. 2 lognya salin sekali kan? Nah, ini salin sekali. Jadi 2 log 16 kali 8, 128. 128 itu bisa dihasilkan. Kalau kalian bingung kenapa 2 pangkat 7, bisa pakai pohon faktor. 128 itu 2 kali 6, 4 ya. Kemudian 2 kali 3, 2, 2, 16, 28, 24, 22. 2, 4, 6, 7. Berarti 2 log 2 pangkat 7. Nah, 2 log 2 pangkat 7 ini bisa menggunakan sifat A log A pangkat N, langsung hasilnya 7, atau bisa kalau yang ini di buku itu menggunakan sifat A log B pangkat N, jadinya N kali A log B. Berarti pangkatnya kan 7, pindah ke depan, lognya salin 2 log 2. Berarti 7 kali 1, 7. Gitu, bisa langsung ini. Atau bisa juga cara lain. Gitu. Cara lainnya pakai sifat apa?
A log A pangkat N. Karena 2 log 16 ini merupakan 2 pangkat kan, bisa 2 log 8 juga bisa jadi 2 pangkat kayak gitu. Kalau misalkan gak bisa jadi 2 pangkat ya pakai cara ini gitu. Misal 2 log 16 tambah 2 log 8 yang ada di soal. Nah 16 itu kan kalau di pohon faktor ini 44 22 jadi 2 pangkat 4 ya. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3. Nah, pakai sifat yang A log A pangkat N, 2 log 2 pangkat 4, 4. 2 log 2 pangkat 3, 3. Jadi 4 tambah 3, 7. Hasilnya sama, sifatnya berbeda. Asal gimana caranya logaritma itu menghasilkan menggunakan sifat. Kayak gitu, pinter-pinter menggunakan sifat. Oke, lanjut. Sederhanakan bentuk akar berikut ini, 9 log 81. Nah, 9 log 81 ini bisa kan dijadikan 81 ini 9 pangkat, jadinya 9 log 9 pangkat 2. Nah, pakai sifat A log A pangkat N. Sifat A log A pangkat N yaitu N berarti 2. Karena A log A pangkat N hasilnya N2. Lanjut ya yang B. 2 log 64 dikurang 2 log 16. Bisa pakai sifat pembagian, bisa. Bisa pakai sifat pangkat, bisa. 64 bagi 16. 2 log 64 bagi 16, 4. 4 itu bisa jadi 2 pangkat kan, supaya jadinya si pangkatnya aja. Jadi 2 log 4 itu 2 pangkat 2 sama dengan A log A pangkat N hasilnya N, berarti 2 log 2 pangkat 2 hasilnya si pangkat 2 gitu. Lanjut yang C. Yang C 4 log 16 pangkat 10. 16 ini kan bisa jadi 4 pangkat. Maka 4 log 16 itu 4 pangkat 2 pangkat 10. Jadi 4 log udah pangkat dipangkatin lagi, ini perkalian pangkat, jadi pangkatnya 2 kali 10, 20. Udah deh sifat A log A pangkat N, jadinya 20, selesai. Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 2 ya. Nomor 2, jika 5 log 4 sama dengan M, 4 log 3 sama dengan N, nyatakan 12 log 100 dalam M dan N. Nah, ini bisa kalian kalau ada yang jika-jika atau diketahui, pakai sifat yang ini, A log B sama dengan M log B per M log A, ya. Ada penjelasan sebelumnya, M itu adalah diketahui terbanyak pada soal. Pada soal. Maksudnya terbanyak pada soal apa? Pada soal yang bagian log, angka log ya. Angka log itu ada 5, ada 4, ada 4, ada 3. Terbanyak apa? Angka 4. Berarti nanti si M ini adalah 4 gitu. Jadi kita buat 4 ya. 12 log 100 ya. Jadi log 100 ya, belakang dibagi depan, terus di sininya 4 gitu. Lalu kita ubah seperti 4 ya. 100 itu 4 kali 25. 4 log 4 kali 25. Terus 12 4 log 4 kali 3. Kalau perkalian kan ditambah, jadinya 4 log 4 tambah 4 log 25 per 4 log 4 tambah 4 log 3. Nah, 4 log 4 itu 1. Ini kita terusin di sini ya. Di sini deh. Di sini dulu. 4 log 4 itu 1 ditambah 4 log 25. 4 log 25 itu kan bisa jadi 5 pangkat 2 per 1 tambah 4 log 3.
Kenapa jadi 5 pangkat 2, 25? Karena di soalnya ada angka 5, kita ubah aja 5 pangkat 2. Kenapa nggak 25 aja? Di soal nggak ada angka 25. Berarti kita sederhanain jadi apa yang ada di soal? 5 pangkat 2. Lanjut. Nah, 1 tambah, nah kita lihat di sini. 4 log 5 pangkat 2 berarti bisa pakai sifat A log B pangkat N kali A log B. Berarti pangkatnya pindah ke depan, 4 log 5 per 1 tambah 4 log 3 udah bisa diubah ya, N. Sama dengan 1 tambah 2. Nah kita lihat 4 log 5 ini 5 log 4, kebalikan. Berarti kebalikan itu A log B sama dengan 1 per B log A ya. Berarti kalau 5 log 4 terus 4 log 5 ini yang tadinya M menjadi 1 per M ya, dibalik. Atau bisa jadi M per 1 jadi 1 per M, dibalik ya. Jadi kebalikan. Kalau ini kebalikan berarti ini juga kebalikan. Berarti 2 dikali 1 per M per 1 tambah N. Terus sama dengan, nah ini jadinya 1 tambah 2 per M per 1 tambah N. Kemudian ini disamain penyebut nih. Ini kan per 1 ya, ya kan? Diganti warnanya deh. Ini kan per 1 ya. Jadi 1 kali MM, 1 kali MM, 2 kali 1 2 ya. Terus dibagi 1 tambah N ya, tanda per ibu ubah jadi bagi. Kemudian M tambah 2 ya, M tambah 2 per M dikali, dibalik ya. Ini kan per 1 tadinya ya. Jadi 1 per 1 tambah N. Maka jawabannya yang paling sederhana M tambah 2 per M ini dikali 1 tambah N. Jadi M plus 2 kali 1 tetap M plus 2, M kali 1 plus N jadinya dalam kurung. Ini jawaban yang udah sederhana, seperti itu. Nah, selesai juga penjelasan mengenai logaritma. Berarti eksponen dan logaritma ini hanya 3 bagian. Bagian pertama itu eksponen, bagian kedua bentuk akar, bagian ketiga adalah logaritma. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terus kalau ada yang ingin ditanyain bisa lewat chat YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.